warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Net TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Selviani. Kali ini kita bersama Ustaz Raja Mudyamrani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah bikhair, sehat. Adapun tema pada pagi hari ini, nikmat surga paling rendah tingkatannya. Tafadhal Ustaz, silakan. Terima kasih. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, ma'bad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita untuk hadir di salah satu tempat untuk menyampaikan satu risalah, satu nasihat yang mana dengannya insya Allah senantiasa kita harapkan nasihat tersebut dari seseorang ataupun yang lainnya yang dengan nasihat tersebut insya Allah kita menjadi baik dan lebih baik lagi. Salam dan salawat mari kita senantiasa perbanyak pada baginda Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Adapun tema yang insyaallah di pagi hari yang mulia ini kita sampaikan yaitu tentang nikmat surga yang paling rendah tingkatannya. Yang mana dalam riwayat disebutkan bahwa nikmat surga yang paling rendah tingkatannya disebutkan dalam hadits yang sahih dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara istri-istri beliau yang termulia yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Inna Musa sa'ala rabbahum." Jadi Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ma atna ahlal jannati mansila." Ya, sampaikanlah kepada kami ya Allah tentang nikmat surga yang paling rendah tingkatannya. Ya, ini pertanyaan sekilas kita menganggap mungkin biasa-biasa saja. Tetapi Masya Allah, coba kita perhatikan ketika perkara yang paling rendah kita ketahui bagaimana nikmatnya, maka otomatis nikmat-nikmat setelahnya itu pasti lebih baik. Nah, ini yang ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang dimuliakan Net TV dimanapun berada, ini perkara yang perlu juga kita pahami dan kita imani bahwa Nabi Musa itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berdialog dengan Allah. Iya, ini. Dan banyak ayat-ayat termasuk di surah Al-A'raf ketika Nabi Musa berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala karena umatnya yang menginginkan beliau untuk menampakkan zatnya, dan yang lainnya. Nah, ini Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ma atna ahlal jannati mansila." Ya Rabb, ya Tuhan kami, sampaikanlah kepada kami tentang nikmat surga yang paling rendah, yang paling di bawah. Ya. Maka disebutkan kepada beliau bagaimana gambaran nikmat surga yang paling rendah tersebut. Disebutkan yakni orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Iya. Jadi nikmat yang paling rendah itu adalah nikmat yang ketika orang-orang penghuni surga itu paling dibelahkan masuk surga. Tidak ada lagi orang setelahnya. Ya. Maka ketika si fulana ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya, yang mana dalam perjalanan tersebut kita ketahui ada yang namanya titian siratal mustaqim, ya, jembatan neraka yang mana semua manusia pada waktu itu tanpa terkecuali, mau yang taat mau yang ingkar, semua akan melewati jembatan tersebut. Yang ketika itu orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jannah atau surganya pada waktu itu, dan
yang kita sampaikan pada pagi hari ini, mereka-mereka yang terakhir masuk surga. Yang ketika orang itu melewati jembatan tersebut, dalam riwayat disebutkan sesekali itu bergelantungan. Hampir-hampir dia jatuh ke bawah, ke dasar neraka. Ala kulli hal, ya ini juga takdir, ketetapan Allah yang harus kita ketahui, bahwa penduduk surga dan neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baiklah, kita akan kembali setelah jeda, setelah pariwara berikut. Baik pemirsa, kita kembali lagi di acara Tausiah Pagi Hari dengan Ustaz Raja Mu'den Rani. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih. Pemirsa umat Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita atau tema kita, mereka-mereka yang disebutkan dalam riwayat yang terakhir masuk surga, yang mana ketika orang yang melewati titian Shiratal Mustaqim atau jembatan neraka tersebut adalah ketika itu mendapatkan satu perkara yang mana disebutkan agak kesusahan. Iya, hampir-hampir dia jatuh ke dasar neraka. Yang mana ketika itu bahkan disebutkan ada orang yang merangkak. Nauzubillah min dzalik, merangkak. Yang mana kita tahu jalan atau titian tersebut tidak sebagaimana jalan pada umumnya kita di dunia. Yang mana disebutkan itu, na'udzubillah min dzalik, halusnya bagaikan rambut dibelah. Ada yang mengatakan dibelah 7. Ya, wallahu a'lam. Dan kita merangkak pada waktu itu. Yang mana ketika seseorang tidak ditolong atau dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua yakin tidak akan ada orang yang bisa melewati jembatan tersebut. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kelak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari titian tersebut. Yang dimana pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terakhir masuk surga tersebut pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke penghujung jembatan tersebut atau jalan atau neraka. Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk lolos dari neraka tersebut. Dan ketika orang ini diistirahatkan dengan kecapeannya, kepunahannya pada saat itu, ya, karena ada orang ketika itu melewati jembatan tersebut, ada yang melewati seperti cahaya, kilat, ada seperti burung yang terbang, ya, dan seperti yang terakhir kita sebutkan merangkak, ya, pasti lebih susah. Ya. Maka dia pun berterima kasih kepada Allah dan berkata, ya Rabb, ya Tuhan kami, saya lah pada hari ini orang yang paling bahagia. Ya, kenapa dia berkata demikian? Karena dia merasakan waktu di mana pada saat dia melewati jembatan tersebut, pasti semua kita akan mengatakan tidak ada orang yang akan selamat. Ya, tapi ala kulli hal dia pun diselamatkan. Dan pada saat dia beristirahat, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan satu pohon, as-sajarah wahid, satu pohon. Yang pohon itu diriwayatkan memiliki banyak macam buah. Ya, tidak seperti buah yang ada kita di dunia, ya, satu pohon satu macam buah. Tetapi di surga permisah, satu pohon itu memiliki banyak macam buah dan rasanya. Masya Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pohon tersebut,
Orang ini berkata, ya Rabbi ana uridu hada. Ya Tuhanku, saya mau as-sajarah, pohon itu. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui malaikatnya. Ya, ya Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, apakah engkau tidak akan meminta lagi kalau Allah memberikan pohon ini selain yang ada di hadapanmu? La ya Rabb. Ya, orang ini berkata, saya tidak akan meminta lagi ya Allah. Ya. Naam. Ya, kata malaikat. Ya, silahkan Anda makan. Silahkan Anda makan, minum airnya dan bernaung di bawahnya. Dia pun makan, minum airnya, bernaung di bawahnya. Ya. Tiba-tiba, ya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan as-sajarah saniyah. Pohon yang kedua yang lebih baik daripada pohon di mana dia bernaung di bawahnya. Apa yang terjadi, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang ini berkata, ya Rabbi ana uridu as-sajarah saniyah. Masya Allah. Dia kembali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diingatkan oleh malaikat, ya Ibnu Adam, anak cucu Adam, bukankah Anda tadi sudah mengatakan tidak akan meminta lagi selain daripada pohon di mana Anda sekarang bernaung di bawahnya? Masya Allah. Coba kita bayangkan, kalau ada orang yang barusan berikrar atau berjanji dan dia lupa dengan ucapannya, ya, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan dulu. Kita kembali setelah jeda berikut.